Oke, baik. Halo, apa kabar semuanya? Oke, masih di mata kuliah e-bisnis dan e-commerce ya. Jadi pada kesempatan kali ini ya yang akan saya bahas yaitu mengenai B2C ya. Ini masih kelanjutan ya dari minggu kemarin gitu ya. Oke, silakan nanti menyimak dan dipahami penjelasan berikut ya. Jadi ada ada empat hal yang harus diperhatikan dalam proses bisnis ya e-commerce dan bisnis pada bisnis to consumer ya, yaitu yang pertama aktivitinya ya, aktivitas B2C ya. Terus melihat bisnis proses dari B2C, kemudian tantangannya ya, tantangan utamanya, dan nanti ini yang keempat adalah pelayanan dari B2C gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kita bahas yang pertama yaitu aktivitas dalam bisnis to consumer ya. Ada empat juga, yaitu yang pertama ini B2C ini harus promosi ya. Ini kan dari instansi ke pengguna langsung atau customer. Ini yang pertama adalah promotion ya, dilakukan promosi. Kemudian ordering ini adalah user atau customer itu melakukan order baik itu barang maupun jasa gitu ya. Terus kemudian mengirimkannya atau delivery ya, delivery karena ini bisa barang ya, bisa jasa ya, ataupun nanti barang-barang yang digital ya, software dan lain-lain, atau lagu itu kan bisa dikirim tanpa pengiriman tapi bisa di-download dan lain-lain ya. Delivery ini mendistribusikan ke customer. Terus after sales service ya, after sales ini setelahnya ya, jadi setelah dia misalkan membeli televisi itu nanti after sales kerusakannya bagaimana, terus cara tutorial penggunaannya bagaimana, ini namanya after sales ya. Kalau kita lihat after sales motor ya, motor Honda misalkan ya, after sales setelah penduluan ada ini ya, membuka bengkel-bengkel service lah, itu katakanlah itu after sales service ya. Oke, itu pada aktivitas B2C ya. Ya, kita bahas ini pertama yaitu yang tadi promotion ya. Jadi sampai tahun 2004 ini menurut survei ya, alokasi dana perusahaan rata-rata untuk iklan di internet itu sampai dengan 8% ya. Nah, cukup lumayan lah ya. Misalkan salesnya atau omsetnya dia 100 juta per bulan ya. Oke, kalau kita ya sekitar hampir 10 juta untuk iklan di internet ya, belum yang lain gitu ya. Oke, bentuk-bentuknya ya, bentuk-bentuk iklan pada internet ini bisa banner ya, yang ditempelkan pada website ya, ya sudah terkenal gitu ya, misalkan di Detik, pada kompas.com ya, ataupun bentuk button gitu ya, bentuk button, terus tombol ya, nanti kan tombol diklik ya bentuknya. Terus ada juga read media banner ya, ini yang tiba-tiba muncul itu kan di aplikasi kan biasanya gitu ya, ada iklan ya. Di game juga ada, ketika main game itu muncul iklan-iklan. Nah, ini bentuknya bisa flash ataupun bentuk-bentuk aplikasi lain ya. Nah, itu adalah contoh-contoh promosi di internet ya. Keuntungannya sekarang ya, keuntungan interaktif ya. Jadi iklannya ini biasanya kan tidak satu ini ya, satu pandangan atau satu misalkan iklan televisi ya, ini satu, kita hanya melihat saja iklan-iklan di TV itu. Tetapi kalau di internet kan bisa kita ngasih masukan, bisa tanya dan lain-lain ya. Nah, ini yang pegang kendali adalah user, itu keuntungan ketika di internet ya.
bukan iklan yang hanya satu sisi menayangkan saja ya. Terus berbasis komunitas ya. Ini lebih tepat lagi ya, iklan itu berbasis komunitas lebih sesuai yang diharapkan ya. Misalkan kalau di iklan di TV itu kan langsung semuanya kena ya. Misalkan iklan makanan kucing ya, tapi ya kalau di televisi semua kena dan belum tersasar. Tapi kalau berbasis komunitas ini contohnya adalah di komunitas pecinta kucing gitu, kita mengiklankan makanan kucing pas ya, tepat sasaran gitu ya. Jadi mengurangi biaya iklan ya. Kalau lewat media massa langsung serentak gitu kan, ini belum tersasar dan juga biayanya mahal. Terus user dapat komentar langsung kalau di sosial media katakanlah itu ya. Ini ada interaksi ya lebih antara yang melihat iklan dan yang memberikan iklan. Oke, memang kerugiannya ini ya kalau di koran atau di televisi kan langsung gitu ya, tanpa kalau di sisi yang memberikan iklan kan efektifnya itu ya tidak memberikan komentar gitu ya. Tapi kan sasarannya kan kurang gitu ya. Ini masih kalah aktif berarti ya, dengan banner besar di koran. Terus user tidak bisa dikendalikan, jadi yang usernya tidak bisa dipantau, yang melihat berapa, terus yang beri tanggapan berapa nih ya. Kerugian ketika di iklan, di promosi gitu ya. Atau ini user tidak bisa dikendalikan ketika kadang itu kita lihat produk iklan dikomentari buruk gitu ya, ini kan mempengaruhi juga gitu ya. Nah itu di sisi promotion ya. Terus kemudian di sisi ordering ya. Nah ini ada 3C ya, 3C ya. Yang pertama adalah content oriented ya. Content oriented ini adalah situs-situs contoh university ya, atau situs-situs yang ini konten ya, misalkan konten berita ya, pengganti koran yang sekarang ya, ada Detik, ada Kompas, ada apalagi ini CNBC ya, yang dulu menerbitkan koran sekarang sudah ke online semua, koran jadi tidak laku kan sekarang. Nah, ini content oriented. Terus bisa juga ordering ini pada commerce oriented ya, jual beli gitu ya, contoh Amazon ya. Nah, ini banyak dan lain-lain lah ya, Amazon, terus kemudian Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Ini kalau di Indonesia. Sedangkan untuk community oriented, nah ini komunitas ya, biasanya di grup-grup ini ya, di forum grup ya, Kaskus contohnya itu ya. Nah, terus Kaskus, terus kemudian Facebook gitu ya. Ya ini kan komunitas ya. Jadi ordering bisa dilakukan di situ. Oke, selain jual beli di e-market yang sudah ada gitu ya. Jadi situs dengan commerce oriented menyediakan, ini sangat lengkap ya, menyediakan layanan lengkap mulai dari akses produk ya, tampilan produk, memesan sampai pengiriman ya. Contoh lah itu di Tokopedia dan Bukalapak itu kan komplit ya pada commerce oriented. Kita bisa melihat produk, stoknya, deskripsi ya, terus kemudian pengiriman, pembayaran sudah lengkap. Nah, oke, ini ada 3 gitu ya, content oriented, commerce oriented, dan community oriented ya. Delivery sekarang, jadi untuk barang-barang digital ya, misalkan kalau dulu ini lagu itu pakai CD, buku juga harus ini ya, buku itu harus buku cetak, tapi sekarang itu pengirimannya bisa e-book ya. Software, Anda membeli software itu bisa langsung nanti di download via internet ya. Terus kemudian e-book ya, e-book ini buku tanpa PDF ya, biasanya ya, ataupun multimedia ya.
media contohnya lagu dan lain-lain ini sekarang sudah bisa dikirim langsung di download ya, tanpa harus pengiriman barang. Tapi yang secara fisik, yang misalkan masih ada yang bentuk CD, DVD ya, terus buku, kaset tape kalau ada ya, itu harus dikirim melalui kurir ya. Ataupun Anda beli barang yang lain ya, misalkan baju atau elektronik ya gitu. Oke, saya lanjutkan. Itu yang masalah delivery ya, harus dibedakan. Nah, ini kalau memang barang fisik ya harus dikirim melalui kurir gitu. Terus after sales service ya. After salesnya ketika kita sudah membeli ya, membeli barang ini kan mungkin ada pelanggan bisa ada bulletin semacam itulah ya. Nah, ini biasanya lewat email ya, email, messenger ya, bulletin, forum-forum gitu ya. Ini after sales ya, after sales service. Nah, untuk pengelolaannya itu bisa menggunakan teknologi katakanlah CRM ya, Customer Relationship Management. Nah, ini untuk mengelola pelanggan ya. Apakah pelanggan itu sudah kembali lagi untuk belanja atau tidak ya. Nanti kalau pengen kembali ya dikasih kupon ataupun diskon gitu ya. Nah, ini CRM ya, atau mengelola ini ya. Terus ini ada teknik data mining ya. Data mining bisa Anda gunakan untuk mencari data ya, menambang data. Misalkan katakanlah customer itu mempunyai pola dalam pembelanjaannya. Nah, dia pasti katakanlah selalu membeli produk A, produk B, itu kenapa gitu ya. Terus selalu membeli produk-produk pada bulan-bulan, ada tanggal-tanggal tertentu gitu ya. Oke, itu perlu diolah datanya ya, kenapa gitu ya nanti. Oke, terus tool ini peralatan data warehouse juga bisa ya ini untuk menganalisis ya, atau laporan ya. Misalkan laporan bulanan, tahunan, mingguan gitu ya, dari seorang customer itu track record pembeliannya bisa terpantau. Terus sistem terintegrasi yang berbasis pelanggan gitu ya. Oke, nah ini bisa katakanlah pelanggan itu dipantau ya, apakah dia sering belanja atau tidak, udah berapa banyak yang dia belanjakan gitu. Terus after sales juga bisa berdasarkan survei yang dilakukan ya. Nah, ini survei ya, 90% ya pelanggan menyukai pelayanan berbasis web daripada telepon ya. Oke ya, kayak itu. Nah, ini contoh after sales service ya, layanan setelah membeli ya. Terus berikutnya bisnis proses ya. Jadi bisnis proses pada B2C. Nah, bisnis proses pada B2C menjelaskan dasar-dasar ya, dasar-dasar dari kerangka kerja sebuah bisnis. Nah, ini ada dikenal 2W 1H. Nah, W yang pertama dan kedua yaitu who dan what ya. Jadi who ini adalah segmentasi pasar, kepada siapa nanti yang ini akan menjual gitu ya. Nah, contoh katakanlah ini segmentasi pada pelanggan umur di atas 30 gitu ya. Umur di bawah 20 gitu ya. Ini segmentasi ya. Ini tentunya barang-barang juga harus disesuaikan ya. Kalau anak-anak muda itu bagaimana itu dia membeli barangnya barang apa gitu ya. Terus layanan atau produk yang ditawarkan ini buat ya, apa ini barangnya yang ditawarkan, apakah jenis barang-barang pakaian ya, barang-barang kecantikan gitu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Kalau kecantikan ya tentu saja ini ya mungkin ibu-ibu muda gitu ya, ini di segmentasinya di situ bukunya ya. Terus how-nya 1H, how itu bagaimana cara kerja gitu ya. Jadi bisnis prosesnya, cara kerjanya bagaimana, apakah dia langsung order atau ditawarkan satu persatu gitu ya.
Nah, itu bisnis proses pada B2C 2W1H. Nah, contoh bisnis proses ya. Nah, ini IP, katakanlah ib.com ya. Bu itu siapapun ya. Kalau di sini di IB ini semuanya kalangan bisa membeli ya. Nah, sama seperti marketplace lah ya. Siapapun bisa nih punya. Buatnya adalah produk apapun ya. Ini IB kan semuanya produk, dari elektronik, dari alat kesehatan semuanya lah ya gitu ya. Nah, ini contoh ya. Siapapun buatnya produk apapun. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya itu dia model lelang kalau di eBay ya. Bisa juga pertukaran barang ya, exchange ya. Ini ada orang ini punya ban mobil, dia punya velg, bisa ditukar-tukar ya gitu ya. Nah, dan dilakukan dengan cara lelang. Nah, ini contoh how-nya gitu ya. Itu bisnis proses pada B2C ya. Oke, tantangan utama untuk B2C yaitu B2C ini harus membutuhkan operating system dan aplikasi khusus ya. Nah, ini contoh eBay juga menggunakan, Bukalapak juga menggunakan ya, butuh aplikasi khusus, dan dia membangun privasi atau kepercayaan konsumen ya. Nah, jadi ini bisnis kepercayaan juga ya. Kalau kadang dia misalnya udah kirim barang, transfer uang, sudah memesan barang tapi barangnya tidak dikirim-kirim, lah ini juga nanti menimbulkan kepercayaan rendah itu ya. Terus menciptakan keuntungan dan loyalitas ya, ketergantungan ya, menciptakan ketergantungan dan loyalitas. Jadi B2C ini misal diciptakan ketergantungan ya, customer itu misalkan selalu ya menggunakan produk tersebut ya. Nah, kita akan seperti itu ya. Dan loyalitas ini ya loyal ya, customer yang loyal ya sering beli ya. Terus mungkin yang tidak terlalu banyak nawar gitu ya. Nah, ini loyal gitu berarti. Jadi diciptakan ketergantungan dan loyalitas. Terus karena ini masyarakat umum atau konsumen, dia butuh kelengkapan ya. Tantangan utamanya kan itu ya, kelengkapan, keragaman, ketersediaan barang dan jasa. Ini kalau lengkap biasanya ya terus dikunjungi ya. Kalau toko seperti toko gitu ya, seperti toko itu kalau lengkap biasanya ya pelanggan sering ke sana. Nah, oke, itu tantangan umum pada B2C ya. Terus berikutnya pelayanan B2C. Nah, ini pelayanan contoh ya, nomor contoh produk yang dijual beserta informasinya. Nah, ini sudah sering kita temui ketika kita belanja ya, kita belanja online gitu ya. Di situ ada deskripsi barang ya. Terus deskripsi ini antara lain kan menggambarkan ya, karena kan B2C ini secara online kita tidak melihat barangnya langsung ya, itu harus dimuat di situ informasi itu. Contohnya adalah ukuran ya, nanti jangan sampai ukurannya itu beli rice cooker tapi ukurannya 5 cm ya, kecil ya. Nah, itu harus dituliskan pada deskripsi. Terus melakukan transaksi penjualan barang ya. Nah, ini ada penjualan barang. Terus transaksi pembayaran juga ada, biasanya kalau bisa lewat metode yang lain ya, transfer, terus via internet banking, pakai dompet digital ya gitu ya. Ini contohnya. Terus kemudian melakukan transaksi pengiriman barang. Jadi B2C ini juga bekerjasama dengan kurir-kurir atau pengiriman barang paket ya. Jadi nanti tinggal memilih itu ya, apakah lewat JNE
ataupun Ninja dan lain-lain ya, ini kalau yang sekarang ya. Terus juga ada pelayanan untuk B2C adalah membuat info atau berita-berita terbaru tentang produk gitu ya. Jadi ada info, ini ada produk baru dengan spesifikasi sekian, itu ada notifikasi gitu ya. Terus menginformasikan lokasi penjual dan layanan. Nah, ini contoh ya, misalkan di marketplace itu yang pihak penjual itu areanya mana, apakah di Semarang gitu ya. Kalau di Semarang nih kita akan bisa apa itu dengan cepat ya, atau di Jakarta dan lain-lain ya. Terus memberikan servis secara lengkap ya, misalkan status yang barang dibeli itu kan bisa ya, misalkan barang yang dibeli itu sudah dikirim itu sampai mana dan seterusnya ya. Oke, saya rasa itu ya untuk B2C ya, ditinjau dari 4 aspek tadi ya. Oke, saya rasa sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.